yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah, ya. Paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Tiba-tiba hal yang kacau ini confirm sama dengan berjenjangnya. Masuk akal nggak? Sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya. Maka kesimpulannya hanya satu saja, dua-duanya kacau. Dua-duanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi. Dan ini makin menunjukkan bahwa Sirekap bermasalah, dan dalil kami yang mengatakan bahwa Sirekap memandu atau menjadi panduan kecurangan, inilah yang sesungguhnya terjadi. Untuk siapa? Bukan untuk 01 atau 03, tapi untuk Indonesia. Untuk demokrasi kita. Hidup demokrasi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang, karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara, ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof. Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise. Kok Yusril bisa tanya begitu? Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur, ya kan? Sesederhana itu. Nah, mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah, ya. Paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Merdeka. Ini. Jadi kawan-kawan sekalian, ya, kalau tadi pagi saya mengatakan bahagia, ini lebih bahagia lagi, ya. Kenapa begitu? Karena pertama tadi sudah dikatakan kan, akhirnya mudah-mudahan para menteri itu datang betul. Nah, ini menunjukkan bahwa cara berpikir MK itu balik dia. Jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum atau breakthrough, legal breakthrough atau constitutional breakthrough. Kita minta MK kembali ke hitonya.
sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal penjaga konstitusi. Jadi kalau kita lihat putusan pertama Pilpres tahun 2004, MK sudah jelaskan dalam putusan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang meminta MK tidak terhalang untuk melihat atau memproses hal-hal yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka harus belajar lagi ya, pengantar hukum acara konstitusi ya. Karena orang-orang di sini ini orang-orang Mahkamah Konstitusi semua, sudah lama kita berkutat di sini. Tapi kalau ke pengadilan sana ya silakan saja ya, itu satu. Yang kedua, 3 argumen pokok kita proven, terbukti. 1, pencalonan Gibran tidak sah, melanggar hukum dan konstitusi. Dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli. Dan mudah-mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan DKPP dan lain sebagainya. Yang kedua, soal bansos, proven, bahkan dengan pakai ekonometri bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon 02 itu tidak mencapai 50% plus 1 seandainya Jokowi tidak cawe-cawe plus bansosnya. Jadi ini hal yang sangat menarik. Jadi kita dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif. Dan yang paling penting juga adalah sirekap. Sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja. Padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan. Teman-teman lihat bagaimana sirekap itu luar biasa. Dia kacau, diperbaikin ratusan ribu kali, tapi tetap saja kemenangan 58% itu nggak berubah. Tiba-tiba hal yang kacau ini confirm sama dengan berjenjangnya. Masuk akal nggak? Sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya. Maka kesimpulannya hanya satu saja, dua-duanya kacau. Dua-duanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadas. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kita 2 kali sidang lagi ya, besok dan besoknya. Kalau Jumat kita hanya melihat para menteri mengkonfirmasi apa yang kita dalilkan, insya Allah ya. Nah besok kita lihat bagaimana jawaban termohon. Kalau tidak meyakinkan, insya Allah nanti kita ulang pemungutan suaranya. Yang belakang sudah ribut ya. Dan yang harus kita pahami ya, dalil kita itu mengenai pelanggaran terhadap konstitusi, prinsip-prinsip konstitusi, dan ada 3 hal yang menonjol. 1, soal pencalonan Gibran, dan fortunately sampai detik ini tidak dibantah. Mestinya yang paling membantah itu adalah KPU sebagai pihak yang melaksanakan prosesi pendaftaran tersebut. Tetapi ternyata tidak dibantah. Rupanya dia mengikuti pendapat Profesor Yusril Iza Mahendra yang di belakang. Kalau memang ini adalah putusan yang kontroversial dan penetapan ini adalah penetapan yang kontroversial juga. Ya. Sudah diiyakan di belakang. Kita dengarkan iya-iyanya. Allahu Akbar. Lalu yang kedua mengenai bansos ya. Walaupun Bawaslu misalnya dan jajarannya berupaya mengalihkan perhatian dan lain sebagainya, mengatakan jemputan sebagai Menteri Pertahanan dan lain sebagainya. Memang dipikir kita anak kecil semuanya ya kan. Kita pahamlah yang seperti itu, bagaimana struktur kekuasaan itu bergerak. Dan itu sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan masif. Makanya kemudian kenaikan elektabilitasnya luar biasa. Yang saya katakan memerlukan input yang luar biasa untuk menaikkan elektabilitas yang luar biasa juga. Jadi tidak proven kalau mengatakan
karena Prabowo ikut berapa kali lalu kemudian dia memiliki elektabilitas tinggi. Kalau enggak dia dari awal sudah 90% mestinya. Tapi faktanya sampai Oktober cuma 38% menurut survei EF Saifullah Fatah, dan kemudian naik terus sampai 58 ketika bansonisasi dan penetapan Gibran dilakukan, termasuk cawe-cawe Presiden Jokowi. Dan itu kita sebenarnya tidak perlu kita buktikan bahwa kejadian itu ada atau tidak, karena kejadian itu di seluruh Indonesia. Makanya kemudian nanti Jumat itu akan dikonfirmasi dari mana sumber uangnya, apakah legal atau tidak, kemudian bagaimana governance pendistribusiannya, apakah memang sesuai dengan tupoksi kementerian lembaga atau tidak, ya. Termasuk data penerima manfaat, apakah betul-betul dengan tujuan mengentaskan kemiskinan atau tidak, atau mengatasi hal-hal yang luar biasa, ataukah karena memang untuk tujuan elektoral. Itu akan terlihat dengan mudah sesungguhnya. Cukup buka sedikit hati nurani, maka akan terbuka semuanya. Nah, yang ketiga mengenai Sirekap. Saya katakan pagi tadi ada paradoks luar biasa soal Sirekap. Saya kok matanya ke bawah terus ya, padahal kameranya di situ. Jadi Sirekap itu paradoksnya luar biasa. Kenapa paradoksnya luar biasa? Ahli dan saksi kita sudah membuktikan bahwa terjadi kerusakan luar biasa dalam sistem Sirekap. Ada perubahan angka sampai 400 ribuan kali. Yang diakui KPU saja sampai tanggal 27 Februari itu ada 154.541. Tetapi, dan itu sebenarnya tidak dibantah juga oleh ahli dan saksi dari pihak KPU tadi. Dan ini makin menunjukkan bahwa Sirekap bermasalah, dan dalil kami yang mengatakan bahwa Sirekap memandu atau menjadi panduan kecurangan, inilah yang sesungguhnya terjadi. Sirekap menetapkan angka, lalu kemudian manual mengikuti, dan tidak ada kekuatan manapun ketika kita harus melawan negara dalam hal bagaimana manual bekerja untuk menentukan angka-angka tertentu. Nah, itulah keyakinan kami. Insya Allah mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, ya, itu bedanya orang jam terbangnya tinggi, tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah, kita ini mendarat di MK-nya sering. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan, dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman, ya. Pertama adalah saya menangkap paradoks dari ahli yang diajukan oleh KPU yang bicara soal Sirekap tadi. Kenapa paradoks? Coba lihat. Sepertinya everything is okay, ya kan? Semuanya, wah, kalau A, B, C dan lain sebagainya seolah-olah sistem itu sempurna. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan. Sampai 154.541 kali perbaikan. Itu per tanggal 27 Maret. Per tanggal 27 Februari. Kalau dilanjutkan lagi, itu yang namanya perbaikan sampai 400.000 kali. Jadi, kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Salah satu indikatornya misalnya, ketika kita tanyakan soal bagaimana penghitungan manual itu dihentikan di PPK, kecamatan, itu karena Sirekapnya lagi perbaikan. Waktu itu kan ada kecurigaan kan, wah ini untuk memarkup pihak-pihak tertentu, termasuk ada partai tertentu. Jadi kami tetap yakin bahwa Sirekap itu bermasalah, dan kalau tidak bermasalah, tidak tertarik Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama. Itu satu hal, ya. Kedua, ini kurang belajar juga, bicara mengenai Bawaslu sebagai satu-satunya pintu pelanggaran. Tadi kan, wah, pintu pelanggaran Bawaslu. Ini kalau dia baca, malu sendiri, baca putusan pemilihan presiden tahun 2004, MK sudah mengatakan MK itu bukan lembaga banding, bukan lembaga banding Bawaslu, bukan lembaga banding KPU, tapi MK itu adalah the guardian of the Constitution, penjaga atau pengawal konstitusi. Jadi
MK bisa mengecek semua governance pemilu kalau dirasakan memang ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berpemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi tidak peduli apakah suatu pelanggaran itu sudah ditangani Bawaslu atau tidak. Sepanjang MK masih menganggap ada pelanggaran konstitusi sebagaimana kami dalilkan, maka tidak terhalang mahkamah ini untuk memproses. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, kita paham, anak kecil pun tahu, yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election, ya kan? Hasil resmi, orang udah tahu semua. Tetapi yang kita persoalkan itu adalah hasil berjenjang ini kami dalilkan dipandu oleh kecurangan Sirekap. Dan kita tidak bisa kontrol bagaimana penghitungan berjenjang di 823.236. Tadi 236 dia bilang. Padahal kita sebelumnya tahunnya 220. Ya. Nanti dicek 823.220 apa 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali penggelembungan suara, pemalsuan C hasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut. Makanya alat bantunya adalah Sirekap. Tapi kalau Sirekap bermasalah, kita nggak punya panduan. Kita tidak punya patokan bagaimana yang benarnya itu. Itu satu sisi, dan mudah-mudahan nanti sisi lain termasuk juga hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini. Makasih. Mas Bambang terakhir ya. Tadi disinggung-singgung namanya soalnya. Sama Oce Kaligis dan sama Yusril Iza Mahendra. Sayang dia nggak dengar, tapi kalau saya dengar ya. Tapi nanti dia jawab sendiri. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, hari ini saya bahagia lagi ya. Disodorkan oleh paslon 02, 6 ahli, rontok semua. Terutama ahli 1, ahli 2, ahli 3, ahli 4. Dan ahli 5 juga sebenarnya. Karena semua ahli ini mendalilkan bahwa MK itu hanya hitung-hitungan. Kan begitu ya. Ahli Asrun begitu bilangnya. Kemudian ahli Khair Ramadan juga bilang begitu. Ahli siapa lagi? Margarito Kamis, walaupun hari Kamis tetap bilang begitu. Kemudian ahli Amiduddin Ilmar ngomong begitu. Dan Edi Hiari to some extent ngomong begitu juga dalam perspektif pidana. Yang terakhir memang tidak bicara begitu karena dia pemerintahan, ahli administrasi. Apa yang bisa teman-teman lihat? Itu udah tertolak. Tertolak oleh pernyataan Hakim MK sendiri di persidangan. Ya. Prof. Saldi mengatakan, coba lihat itu. Itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Selesai sudah. Yang kedua adalah, ternyata selama ini dalam sengketa Pilpres, MK itu tidak pernah mengabaikan yang kualitatif. Tidak pernah. Baik pada putusan pertama 2004 maupun putusan terakhir 2019. Soalnya belum meyakinkan untuk dimenangkan. Jadi pada 2004 hal kualitatif itu sudah dijawab oleh MK. Jadi MK tidak terhalang untuk menyidangkan hal-hal yang sifatnya kualitatif kalau itu berkaitan dengan prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Pada 2019 MK menjawab komplain tentang Ma'ruf Amin yang sifatnya kualitatif. Makanya saya katakan dari 6 ahli ini sia-sia. Mudah-mudahan 6 ahli itu tidak dimarahi oleh paslon 02 ya. Karena ternyata tidak meyakinkan. Dan tidak meyakinkannya tadi terlihat kan dari lawyer-lawyernya nggak ada mention ahli. Ya kan? Yang di mention cuma wah kami membuat dalil-dalil dan lain sebagainya. Jadi mentionnya hari pertama saja, tapi tidak yang current terakhir ini. Nah itu menunjukkan mereka sendiri nggak happy dengan keterangan ahli yang ada. Ya, nah mudah-mudahan ini pertanda baik. Apalagi tadi MK mengatakan ada putusan MK yang self-executing, tapi yang ada yang non self-executing. Jadi tidak semua putusan MK itu harus berlaku dengan sendirinya. Karena kalau dalam putusan yang terkait dengan penetapan, itu bukan putusan Gibran sesungguhnya, ini kan putusan yang sifatnya umum. Dan KPU sudah berusaha
untuk mengubah peraturannya dengan cara menyelundupkan ke Dirjen Perundang-undangan, tapi ditolak sama Dirjen ketika diungkapkan oleh saksi kita. Karena itu mudah-mudahan perkembangan terakhir ini makin menguatkan kita dan MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Bang Yani lama lagi saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadang. Jadi kawan-kawan semua, saya gembira ya. Hari ini sudah berakhir sidangnya dan kita hanya akan menyiapkan kesimpulan. Tapi kata menyiapkan kesimpulan itu luar biasa sesungguhnya. Karena kita diberikan kesempatan lagi untuk mempertajam apa yang sudah kita sampaikan dan memberikan juga kritik atau masukan-masukan apapun kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat permohonan kita. Logikanya sederhana. Kalau MK mau menolak permohonan kita, ngapain dia bikin instrumen baru kesimpulan? Dan boleh juga menanggapi apa yang terjadi tadi. Saya akan mereview secara umum, tidak spesifik hari ini. Jangan lupa kawan-kawan semua, permohonan 01 itu petitumnya adalah diskualifikasi terhadap 02 atau setidak-tidaknya diskualifikasi terhadap Gibran dan diperintahkan pemungutan suara ulang. Ingat, pemungutan suara ulang, bukan pemilu ulang, seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan mengganggu kalender ketatanegaraan dan lain sebagainya, itu omong kosong, bullshit, ya, omong-omong. Kenapa begitu? Ingat nggak? Waktu saya mengajukan judicial review terhadap unregistered voters bisa memilih itu pada tanggal 6 Juli 2009 dan kemudian pilpresnya 8 Juli 2009, bayangkan. Itu putaran pertama, memang tidak terjadi putaran kedua, tapi intinya adalah ini baru bulan April. Jadi masih jauh ke Oktober kalau kita bicara akan terjadi kekosongan hukum. Nah, untuk mendukung petitum tersebut atau permohonan tersebut, kami memulai dengan satu pendekatan yang barangkali tidak lazim bagi permohonan sebelumnya, yaitu kami hanya menekankan dan hanya mengutamakan aspek kualitatif saja. Kami tidak menghitung angka-angka, karena kami katakan angka itu didapat dari kecurangan. Bagaimana kita kemudian mau beradu angka, sementara angka yang kita ingin adu itu didapat dari kecurangan yang tidak saja dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan dilakukan. Dan pintu itu sudah terbuka bagi kami, yaitu bahwa MK sudah kembali menegaskan dirinya bahwa mereka adalah pengawal konstitusi dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah terbukti? Dalil kedua, tidak independennya KPU atau penyelenggara pemilu yang lainnya terbukti juga. Paling tidak dari kasus terkait dengan penetapan Gibran Rakabuming terlihat bahwa KPU memang sengaja untuk memancing agar ayo mendaftar dengan mengeluarkan surat edaran. Apakah KPU tidak paham bahwa harus mengubah peraturan KPU-nya? Paham mereka. Tetapi karena DPR-nya reses, mereka berusaha melakukan penyelundupan. Wah, itu bisa dipermasalahkan, itu pelanggaran kode etik juga itu. Jadi melakukan penyelundupan dari saksi yang menjadi lawyer di DKPP. Penyelundupannya itu apa? Penyelundupannya adalah dia mengajukan perubahan peraturan KPU itu kepada Dirjen Perundang-undangan tanpa konsultasi DPR. Fortunately ditolak oleh Dirjen Perundang-undangan. Nah, ini menunjukkan bahwa KPU tidak independen.
Padahal apa urusannya? Dia kan bisa mengatakan, oke, ada putusan 90, tetapi karena tidak ada waktu untuk mengubah PKPU, maka putusan tersebut belum bisa kami laksanakan. Karena kalaupun kami laksanakan akan cacat prosedural seperti yang dikatakan Yusril Iza Mahendra, akan dipersoalkan orang, dan terbukti, ya kan? Akan dipersoalkan orang. Implikasinya ada persoalan-persoalan seperti ini dan itu bisa inkonstitusional. Maka dalil kami, ya setidaknya ada penyelenggara pemilu yang tidak independen from the beginning, itu sudah terbukti juga. Bagaimana dengan Bawaslu? Sama saja. Terlihat betul bahwa Bawaslu itu tidak memproses hal-hal yang memang jelas-jelas merupakan pelanggaran. Seperti misalnya yang namanya mobilisasi aparat desa. Kemarin ada PJ Wali Kota Bekasi. Ternyata pernah juga diproses oleh Bawaslu, tapi tidak pernah dia menghukum bahwa PJ ini atau kegiatan itu menguntungkan atau dimaksudkan untuk menguntungkan Paslon 02. Tidak pernah ada putusan yang begitu. Sepanjang pengetahuan saya, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi tidak ada putusan yang mengatakan bahwa itu menguntungkan Paslon 02 dengan melanggar undang-undang. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ketidaknetralan. Bagaimana dengan DKPP? Ketidaknetralan DKPP yang juga terbukti adalah walaupun memang tidak dipersoalkan secara masif. Anda bayangkan, ada ketua KPU 5 kali melanggar, dihukum karena melakukan pelanggaran kode etik. 3 diantaranya berat, ya. 2 peringatan berat dan terakhir. 1 peringatan berat saja, tapi tidak ada terakhirnya. Yang terakhir yang Irman Gusman itu. Anda bayangkan, ini hakim konstitusi di sini, ketua MK. Sekali melanggar langsung didemosi. Ini jangankan dipecat, didemosi saja tidak sebagai ketua KPU. And then pertanyaannya, ada apa? Apakah karena mereka di backup oleh kekuasaan dan perintah kekuasaan adalah pertahankan? Ini juga persoalan. Maka saya katakan dalil mengenai independensi itu terbukti. Oke, biar jangan terlalu panjang. Dalil lain misalnya bansos. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya bansos itu jangan dilihat bansos itself, tapi itu adalah bentuk dari cawe-cawe Jokowi. Jadi bansos cawe-cawe Jokowi itu harus disatukan menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi jangan berdiri sendiri. Jadi apa yang harus kita lihat? Perencanaan jahat, perencanaan kecurangan. Itu yang harus kita lihat. Bukan berapa besar bansos yang digelontorkan, bukan apakah kemudian sudah disidangkan atau tidak, tetapi apakah ada perencanaan kejahatan pemilu untuk memenangkan paslon tertentu dalam tindakan-tindakan cawe-cawe Jokowi yang salah satu instrumennya adalah penggelontoran bansos. Kalau kita jeli melihat apa yang disampaikan oleh para menteri dan juga dari sidang kemarin, maka ada beberapa hal yang paling telak misalnya. Yang paling telak itu adalah kenapa kemudian timingnya itu betul-betul sebelum pemilu. Sederhana, kenapa kemudian realisasi bansos itu meningkat tajam dari 5 triliunan, 5,88 triliun tahun sebelumnya menjadi 12 triliun lebih pada bulan Januari. Kan tidak masuk akal. Kalau kita bicara rapel 3 bulanan, maka jatuhnya pada bulan Maret. Kalau rapel 3 bulanan, kenapa jatuhnya pada bulan Februari? Kalau kita pakai pikiran, itu sudah menunjukkan bahwa ada perencanaan kejahatan. Nah, mudah-mudahan hakim MK bisa menangkap ini semua. Jadi kawan-kawan semua, kami menganggap bahwa apa yang kami dalilkan tersebut terbukti semuanya. Kalau dikatakan bahwa tidak ada kecurangan, tidak ada perencanaan kejahatan dalam pilpres kali ini, come on, kita seolah menutup mata hati, kecuali kalau kita sekedar dukung-mendukung. Tapi kalau mengatakan bahwa pemilu ini Presiden Jokowi tidak cawe-cawe yang dia nyatakan sendiri,
dan kemudian tidak ada operasi untuk memenangkan paslon 02, maka kita sudah menutup mata dan hati kita hanya untuk kepentingan saya tidak tahu kepentingan apa. Karena itu kami tidak ingin bahwa kecurangan dimenangkan, dan kami tetap tidak ingin bahwa pemimpin dipilih secara curang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita menang. Amin. Oh ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. 2 hari lagi mudik kita. Terima kasih ya. Menang banyak atau menang tipis. Saya bukan Hotman Paris Hutabean. Yang paling penting menang. Mau 1-0, 2-0, yang penting menang. Oh, juga kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang sudah bersibuk-sibuk, ya kan. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, cuma apresiasi saja. Kalau memberikan makan juga sedang puasa sebagian kan. Tetapi mudah-mudahan jeripaya kita semua nanti akan diganjar oleh MK. Untuk siapa? Bukan untuk 01 atau 03, tapi untuk Indonesia, untuk demokrasi kita. Hidup demokrasi.